Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Rabu 1 Februari 2023. Tema permenungan kita pada hari ini, menyimak penolakan, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Doa kita pada hari ini akan bersama saya sendiri, Suster Maria Gordiana PRR. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi siris paraclitus altissimi donum Dei, fonsibus signis caritas et spiritualis unctio. Tu septi forbis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditas scriptura. Turite promissum Patris, sermone ditas scriptura. Ascendevum et sensibus in funde amore in corpibus, in firma nostri corporis virtute firmas perpeti. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, Doctor exite previo, videmus omne nocium. Doctor exite previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami haturkan sembah sujud kehadapan takhta-Mu untuk rahmat kehidupan yang Kau limpahkan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami akan menjalankan kegiatan kami hari ini. Berkatilah kami, ya Allah yang Maha Kudus, agar kami dapat memulainya bersama-Mu dan mengakhirinya bersama-Mu pula, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya terjadi atas kehendak-Mu.
dan terjadi untuk kemuliaan nama-Mu. Bantulah kami untuk memusatkan perhatian kami pada sesuatu yang penting dan berguna demi kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini, agar sesama kami, baik yang sehat maupun yang sakit, merasakan belas kasih dan kerahiman dari-Mu. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya sendiri. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, dalam bacaan hari ini kita dihantar untuk melihat bagaimana sempitnya pengenalan dan pengakuan terhadap sesama yang direduksi hanya sebatas pengenalan akan asal-usul dan pekerjaan seseorang. Hal ini yang terjadi pada orang-orang yang ada di tempat asal Yesus. Pada mulanya mereka takjub akan pengajaran Yesus. Mereka dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat bagaimanakah yang dapat diadakan oleh tangannya? Belum sempat pertanyaan-pertanyaan ini terjawab, mereka dipertemukan dengan sebuah kenyataan bahwa Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yudas, dan Simon, dan saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan mereka. Kenyataan ini membuat mereka berpaling dari yang tadinya takjub menjadi kecewa dan menolak Yesus. Mereka menolak Yesus bukan karena pengajaran Yesus, tetapi karena asal-usulnya, pekerjaannya, ibunya, saudara-saudaranya ada di tempat itu bersama-sama mereka. Akan tetapi, ada hal yang lebih penting dari rasa kecewa dan penolakan orang-orang di tempat asal Yesus, yakni bagaimana Yesus menyikapi persoalan ini. Penginjil Matius dalam ayat 4-6 memaparkan bagaimana Yesus menyikapi penolakan tersebut. Pertama, Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya." Pernyataan Yesus ini senada dengan tulisan Yohanes dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 44, di mana Yohanes menceritakan bahwa ketika Yesus tiba di Galilea, orang-orang di sana menyambut Dia. Galilea bukan merupakan daerah asal Yesus,
tetapi orang menyambutnya. Pernyataan Yesus ini secara tak langsung hendak mengingatkan orang-orang di tempat asalnya bahwa pandangan dan pengenalan mereka akan seseorang sangat sempit. Bahkan mereka sesungguhnya tidak memiliki insting pengenalan yang baik dan benar tentang sesama. Kedua, tidak banyak mujizat yang Yesus lakukan di sana, kecuali menyembuhkan orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus memang tidak melakukan banyak mujizat besar, tetapi Ia tetap menyembuhkan orang sakit. Hal ini dikarenakan oleh sifat kealahan Yesus yang adil dan berbelas kasih. Yang ketiga, Yesus memang merasa heran akan ketidakpercayaan mereka, tetapi tidak berhenti pada rasa heran dan mati semangat, melainkan tetap melanjutkan karya-karyanya, yakni berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita seringkali berada pada dua pihak di atas, yakni pihak yang menolak dan pihak yang ditolak. Kita seringkali menolak sesama kita, entah terhadap orang asing dengan alasan belum dikenal nanti dijahati, atau menolak mereka yang telah kita kenal, yang memiliki kelebihan karena takut tersaingi, juga mereka yang memiliki kekurangan atau latar belakang yang suram. Sedapat mungkin kita berusaha menjauh dari orang tersebut karena dianggap merugikan atau memalukan. Ketika kita menolak sesama, kita sedang berusaha menjauhkan, menyingkirkan, menyatakan ketidakkeinginan atau tidak menerima sesama tersebut karena kita belum mengenalnya dengan baik. Hal ini juga yang terjadi ketika kita ditolak. Kita dijauhi, disingkirkan, dan tidak diterima dalam lingkup kebersamaan dengan orang-orang terdekat kita. Penolakan semacam ini biasanya meninggalkan sesuatu yang mengecewakan dan menyakitkan bagi pihak yang ditolak. Penolakan dapat mengakibatkan kesedihan, luka, patah hati, dan berantakan sekaligus. Juga dapat melahirkan amarah, kebencian, dan dendam yang menjadi sebab hancurnya tatanan alam ciptaan. Penolakan bisa menjadi awal dari sebuah kehancuran tatanan kebersamaan dalam lingkup alam ciptaan. Hari ini Yesus mengajak kita untuk melihat bagaimanakah kita mengenal seseorang. Apakah pengenalan kita terhadap seseorang telah menukik lebih dalam atau datar-datar saja? Kita diajak untuk menyadari jangan sampai karena pengenalan yang datar membuat kita berusaha sedapat mungkin menjauhi, menyingkirkan, dan menolak sesama kita. Sesama kita dengan kelebihan dan kekurangannya adalah bagian dari rupa kita yang patut kita hormati dan kita cintai. Dan sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan, jangan sampai perasaan ditolak dan tidak diterima membuat kita pun putus asa dan patah semangat, melainkan belajar dari Yesus bagaimana menyikapinya, yakni dengan berani berkomunikasi, mengingatkan sesama kita dengan membalas penolakan, dengan mengukir prestasi kebaikan dan keutamaan hidup dengan hati yang bebas. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi keluarga-keluarga Kristiani yang sedang mengalami permasalahan dalam keluarga mereka, semoga Tuhan hadir bersama mereka,
memenuhi hati dan rumah mereka dengan roh cinta kasih dan kebijaksanaan, agar dapat menempuh jalan keluar yang terbaik bagi kesulitan yang dihadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, semoga mereka mendapat perhatian yang tulus dari sesamanya, agar mereka dikuatkan dan dapat merasakan kehadiran Tuhan yang berbelas kasih dalam penderitaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang muda Katolik di mana saja, agar mereka selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mampu berdiri dan membantu dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya, agar bangkit dari keterpurukan hidupnya dan menemukan sukacita dan pengharapan dalam Tuhan, sehingga masa depan mereka terjamin. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang berada di penjara, semoga mereka tetap merasakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui sesamanya, juga melalui keluarganya, agar mereka tetap kuat dan semangat menjalaninya, dan semoga mereka melihat peristiwa ini sebagai kesadaran dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe